Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Yuliana. Saya akan membuat video terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi home base di pembangkit tenaga listrik, program diploma 4. Identitas mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah bahan bakar dan teknik pembakaran. Kode TMP 4201, semester 4, SKS 3. Dosen pengampunya adalah saya sendiri. Deskripsi mata kuliah bahan bakar dan teknik pembakaran membahas bahan bakar padat, gas cair, serta mekanisme proses pembakaran dan aplikasi di industri pembangkit termal. Capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip kerja rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk menganalisa dan perancangan sistem proses, daya output, atau komponen dalam teknologi pembangkit tenaga listrik. Kedua, menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi mutakhir di pembangkit tenaga listrik. Ketiga, menguasai pengetahuan tentang kode dan standar yang berlaku untuk penyelesaian masalah rekayasa. Keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, dan desain. Yang terakhir adalah mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan untuk teknologi informasi dan komputasi yang mengacu kepada metode dan standar industri pembangkit tenaga listrik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep mekanisme pembakaran pada setiap jenis bahan bakar di industri pembangkit termal. Materi yang saya ajarkan untuk satu semester ini adalah 1. Sejarah perkembangan ilmu pembakaran. Kedua, karakteristik bahan bakar padat. Ketiga, mekanisme pembakaran dan karakteristik bahan bakar gas. Keempat, mekanisme pembakaran dan karakteristik bahan bakar padat. Kelima, mekanisme pembakaran dan karakteristik bahan bakar cair. Keenam, mekanisme pembakaran eksternal dan internal. Nomor 7, perhitungan proses pembakaran. Kedelapan, karakteristik nyala api. Kesembilan, pengaplikasian proses pembakaran di industri pembangkit termal. Komponen penilaian untuk materi saya adalah sesuai dengan Peraturan Politeknik Negeri Jakarta. Tugas atau kuis 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir bobotnya paling besar yakni 40%. Referensi bahan ajar yang saya gunakan adalah dari buku Combustion Engineering, Chemical Combustion, dan Introduction of Combustion. SAP Micro Teaching yang saya gunakan adalah mata kuliah bahan bakar dan teknik pembakaran dengan kode mata kuliah TMP 4201, SKS-nya 3, waktu pertemuannya 1x50 ditambah 1x60 ditambah 1x60 per minggunya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep mekanisme pembakaran pada setiap jenis bahan bakar di industri pembangkit termal. Kemampuan akhir yang saya harapkan atau yang kami harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan bahan bakar padat. Pokok bahasannya, karakteristik dan mekanisme pembakaran. Sub pokok bahasannya adalah nilai uji bahan bakar padat, batu bara, dan biomasa. Kegiatan pengajaran ada 3 tahap, yakni pendahuluan, penyajian, dan penutupan. Pendahuluan, dosen membuka kuliah dengan memberikan salam dan berdoa bersama.
Dosen mereview materi pelajaran pada pekan sebelumnya atau pada pekan kedua. Dosen menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan yang ketiga. Dosen menjelaskan capaian pembelajaran atau kompetensi atau hasil pembelajaran pada mata kuliah dan khusus untuk pertemuan yang ketiga. Kalau mahasiswa lakukan adalah mahasiswa menjawab salam dan doa bersama, dan mahasiswa mendengarkan serta memberikan tanggapan. Penyajian, dosen menjelaskan 1. Pengertian bahan bakar padat, 2. Analisa proksimat dan ultimat, 3. Mekanisme pembakaran bahan bakar padat, keempat tentang batu bara, dan yang terakhir adalah tentang biomasa. Mahasiswa mendengarkan dan memberikan tanggapan, mahasiswa memperhatikan, diikuti tanya jawab, mahasiswa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Penutup, dosen menutup perkuliahan dengan memberikan rangkuman materi pembelajaran pada pertemuan yang ketiga. Dosen memberikan gambaran umum tentang materi perkuliahan yang akan datang atau pertemuan yang keempat. Dosen menutup dengan doa. Mahasiswa mendengarkan dan memberikan tanggapan, dan mahasiswa serta dosen berdoa bersama. Adapun media alat yang saya butuhkan dalam proses pengajaran ini adalah spidol, LCD, laptop, dan internet. Penilaian tugas mandiri. Mahasiswa membuat makalah tentang 1. Aplikasi pembakaran bahan bakar padat di industri pembangkit menggunakan energi fosil, dan yang kedua adalah aplikasi pembakaran bahan bakar padat pada industri pembangkit dengan menggunakan energi terbarukan. Tugas dikumpulkan dengan konten isi sebagai berikut. 1. Ada cover, 2. Kata pengantar, 3. Latar belakang, 4. Jawaban, 5. Daftar referensi. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian terdiri dari 4 komponen, yakni struktur penulisan, materi analisa jawaban, daftar referensi, ketepatan waktu pengumpulan, yakni dengan bobot struktur penulisan 20%, metode materi analisa jawaban 60%, daftar referensi 10%, ketepatan waktu pengumpulan 10%. Pengumpulan tugas dikumpulkan melalui email sebelum 16 Juni 2022. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada pagi hari ini? Bagaimana keadaannya? Sehat? Ya, Ibu Arifia juga insya Allah dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ya, moga-moga teman-teman semua di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran pada hari ini dengan kondisi yang nyaman. Seperti itu ya teman-teman semua di sini. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu Arifia akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yakni karakteristik bahan bakar padat. Tetapi sebelumnya, Bu Arifia akan bertanya atau mereview pada pekan lalu, yakni kita belajar tentang karakteristik bahan bakar gas. Oke, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Apa itu bahan bakar gas? Ya, terima kasih Adi. Betul, bahan bakar gas adalah jenis bahan bakar yang fluidanya atau zatnya itu adalah gas. Dan bahan bakar gas ini adalah proses pembakaran yang paling sempurna karena bahan bakar dengan oksidatornya itu satu jenis yang sama. Betul. Oke. Ada yang masih ingat bagaimana pengaplikasian bahan bakar gas ini? Ya, terima kasih Andini. Jadi pembakaran bahan bakar gas ini diaplikasikan di industri pembangkit, khususnya di pembangkit listrik tenaga gas. Gas dan uap juga bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua di sini masih ingat ya materi pekan yang lalu. Nah, materi pekan hari ini adalah tentang bahan bakar padat, kalau sebelumnya bahan bakar gas, ya. Oke, ada yang tahu pada gambar 2 buah yang Bu Arifia share berikut di gambar layar teman-teman semua di sini, gambar apa? Ya, ini adalah gambar batu bara ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menjawab dengan baik. Oke, kalau yang di bawah ini mungkin teman-teman di sini masih awam ya seperti itu, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi Bu Arifia tambahkan. Jadi ini adalah pengaplikasian dari biomasa.
Seperti itu ya teman-teman ya, yang mana bisa diaplikasikan juga nih di industri pembangkit termal. Oke, bervia lanjut ya. Nah, bahan bakar padat. Apa sih sebenarnya bahan bakar padat itu? Tujuan teman-teman di sini untuk belajar bahan bakar padat itu apa sih? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena nantinya teman-teman di sini kan akan bekerja atau OJT ya, praktek kerja lapangan, misalnya dapat unitnya itu di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini nanti tidak akan asing lagi ya. Karena apa? Akan bertemu dengan bahan bakar padat ini. Oke, jadi bahan bakar padat ini banyak sekali digunakan pada tungku skala rumah tangga, teman-teman. Ya, jadi dulu kita menggunakan bahan bakar padat ini seperti kayu, ya, ranting dan macam sebagainya. Makin kesini kan sudah mulai makin berkembang, ya. Ada batu bara, ada briket, ada arang dan macam sebagainya. Ya, dan sebagai sumber bahan utama pada boiler pada industri pembangkit. Contoh dari bahan bakar padat adalah batu bara, gambut, dan kayu. Di dalam dunia industri bahan bakar padat, yang paling banyak digunakan adalah batu bara, karena memiliki nilai kalori yang tinggi dibandingkan bahan bakar padat yang lainnya. Seperti itu. Ya, ini adalah boiler, ya teman-teman ya, aplikasi boiler yang mana menggunakan bahan bakar padat. Kalau ini adalah aplikasi boiler dengan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah karakteristik dari batu bara digunakan dua macam analisis, yakni tidak hanya batu bara ya teman-teman ya, tapi bahan bakar padat jenis lainnya, yakni ada analisa proximate dan yang kedua adalah analisa ultimate. Nah, analisa proximate ini adalah merupakan analisa yang mengidentifikasikan kandungan air atau moisture content, volatile matter, karbon tetap atau fixed carbon, dan abu. Sedangkan analisa ultimate adalah merupakan analisa yang mengidentifikasikan komposisi kimia penyusun bahan bakar padat seperti karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Penentuan hasil uji karakteristik untuk ultimate sesuai dengan standar ASTM E87006. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Budi ingin bertanya apa? Ya, pertanyaan sangat baik ya. Budi bertanya, Bu, bagaimana kita ingin menghasilkan nilai hasil uji analisa proximate dan analisa ultimate dari setiap jenis bahan bakar padat, ya. Jadi teman-teman bisa di sini membawa bahan bakar padat teman-teman ya, diuji ke lab yang sudah tersertifikasi dan sudah terstandarisasi. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar bahan bakar padat yang kita punya ini memang sudah layak untuk dijadikan yang namanya apa? Pembakaran atau bahan bakar. Ya, sehingga kita bisa melakukan proses selanjutnya, yakni proses pembakaran pada bahan bakar padat yang kita punya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, baik. Bervia lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembakaran pada bahan bakar padat antara lain: 1. Ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil ukurannya akan lebih cepat terbakar. Maksud dari kalimat ini adalah apa? Oke, teman-teman, kalau kita cari batu bara itu kan ukurannya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Oleh karena itu, kita harus menghancurkannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Agar apa? Agar luas penampang dari bahan bakar padat ini menjadi banyak. Sehingga proses pembakarannya akan menjadi lebih cepat terbakar, seperti itu. Kalau bayangkan kalau ukuran batu bara itu sangat besar, pasti akan kita mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembakarannya. Ya, makanya batu bara itu biasanya harus dihancurkan sampai dimensi tertentu agar bisa lebih cepat melakukan proses pembakaran. Oke. Yang kedua adalah kecepatan aliran udara. Laju pembakaran bahan bakar padat akan naik dengan adanya kecepatan aliran udara dan kenaikan temperatur. Ya, jadi semakin tinggi temperatur pada proses pembakaran pada ruang bakar tersebut akan menjadi lebih cepat lagi proses pembakarannya. Ya. Yang ketiga adalah jenis bahan bakar. Nah, jenis bahan bakar akan menentukan karakteristik dari bahan bakar. Karakteristik
tersebut antara lain kandungan volatil dan kandungan moisture. Yang mana kita tahu ya teman-teman, batu bara itu kan terdiri dari batuan sedimen yang mana bisa ada kandungan airnya, sehingga mau tidak mau kita harus mengurangi kandungan air dari si bahan bakar tersebut. Agar apa? Agar bahan bakar kita ini bisa cepat terbakar dan cepat bisa menghasilkan proses pembakaran. Oke, dan yang terakhir adalah temperatur udara pembakaran. Nah, faktor ini adalah faktor yang paling mempengaruhi dari percepatan dari proses pembakaran itu sendiri, yakni kenaikan temperatur udara pembakaran menyebabkan semakin pendeknya waktu pembakaran. Nah, oleh karena itu temperatur sekitar dalam ruang bakar ini harus dijaga kalau bisa sudah bertemperatur atau sudah panas. Seperti itu. Ya, kalau unitnya baru dinyalain ya pasti akan lama sekali untuk melakukan proses pembakaran. Tapi kalau sudah unitnya berjalan, ruang bakarnya sudah membakar, biasanya akan lebih cepat lagi nih proses pembakaran tersebut. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pembakaran bahan bakar padat. Nah, seperti apa sih? Kalau pekan lalu kan kita sudah belajar ya mekanisme pembakaran bahan bakar gas, yang mana gas itu sama dengan oksidatornya sehingga tercepat dia melakukan proses pembakaran. Tapi kalau bahan bakar padat ini seperti apa ya? Jadi proses pembakaran bahan bakar padat ini akan berlangsung dengan baik jika tersedia udara dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi teman-teman, untuk kasus bahan bakar padat ini kita harus memiliki udara yang cukup atau udara tambahan, atau biasa kita kenal dengan excess air. Ya, teman-teman mungkin bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Salah satu pengaplikasian bahan bakar padat itu teman-teman punya kayu ya. Teman-teman punya kayu terus kemudian kayu tersebut mau teman-teman bakar. Kalau pakai udara sekitar pastikan tidak akan cukup ya teman-teman ya. Makanya perlu udara tambahan. Biasanya kita butuh kipas ya. Seperti itu untuk apa? Agar cepat nih proses pembakarannya. Seperti itu ya. Oke, banyak contoh lainnya. Ya, lanjut ya. Nah, proses pembakaran dimulai dari terjadinya oksidasi pada fase uap dan penyalaan volatile matter atau zat terbang yang terlepas dari batu bara sehingga selanjutnya menyebabkan bahan bakar tersebut menjadi menyala. Ya. Tahap penyalaan volatile matter menyebabkan kestabilan flame dan temperatur sehingga residu padat bisa menyala. Sementara pada penyalaan residu padat terjadi mekanisme reaksi-reaksi yang kompleks ya, sehingga menghasilkan panas pembakaran. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, pembakaran bahan bakar padat ini tadi harus memperhatikan 4 hal yang sebelumnya tadi ya teman-teman, buat review ulang. Yakni ada ukuran partikel, ada kecepatan dari udaranya, ada temperatur udara pembakarannya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga proses pembakaran ini bisa menjadi cepat, seperti itu. Ya, oke, itu harus diperhatikan untuk proses pembakaran padat. Karena kenapa? Bahan bakar padat ini sebagai fuelnya, itu dengan oksidatornya itu, dia wujudnya itu berbeda. Nah, itulah dia membuat bahan bakar padat ini ketika di awal proses pembakaran membutuhkan waktu yang agak relatif lama. Ya, oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian daripada bahan bakar padat yang digunakan di suri pembangkit, yakni batu bara. Oke, teman-teman dulu mungkin masih ingat ya, Bu Arifia mengajar di semester 1, yakni tentang energi primer, ya, yakni ada sub mata kuliahnya adalah batu bara. Nah, di sini Bu Arifia hanya merefresh saja, mengingat kembali seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa sih batu bara itu? Nah, jadi batu bara itu adalah salah satu bahan bakar fosil. Ya, pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, yang utamanya adalah sisa-sisa dari tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Unsur-unsur utama dari batu bara ini adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Ya, bervia lanjut ya. Nah, klasifikasi atau jenis-jenis batu bara berdasarkan tekanan, panas, dan waktu ya. Jadi batu bara ini semakin lama itu semakin bagus ya teman-teman ya. Tapi ya kita nggak bisa nunggu lama juga karena kan unit pembangkit kita kan harus terus beroperasi seperti itu.
Nah, yang kelas pertama yang paling bagus adalah kelas antrasit. Kelas antrasit ini adalah kelas batubara paling tinggi dengan warna hitam berkilauan atau metalik. Mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Jadi air sangat tinggi sekali ya teman-teman ya. Oke, bituminus. Jadi mengandung 68 sampai 86% kandungan karbon ya. Kandungan airnya itu 8 sampai 10%. Dan kelas batubara ini paling banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Oke. Jenis yang ketiga adalah subbituminus. Jadi mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Yang keempat adalah lignit. Jadi lignit ini tampilannya itu adalah warnanya coklat, ya, batubara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Nah, yang terakhir adalah gambut atau batu bara muda. Dia tuh wujudnya berpori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalorinya itu paling rendah. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah sering baca berita ya tentang pembakaran lahan gambut. Kenapa lahan gambut ini bisa terbakar? Karena itu dia tadi. Dia tuh sudah memiliki yang namanya nilai kalor walaupun dia rendah. Oke. Nah, ini ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman semua di sini. Silakan dijawab dalam waktu 3 menit saja, ya. Pertanyaannya, batu bara jenis apa yang digunakan untuk industri pembangkit? Oke, sudah 3 menit ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, Doni. Apa ya? Ya, tepat sekali ya. Bituminus yang paling bagus untuk digunakan di industri pembangkit karena kadar airnya dia 8-10% dan kadar karbonnya yang sampai 70%. Ya, terima kasih Budi untuk jawabannya. Semoga teman-teman yang lain di sini bisa paham ya kenapa batubara yang digunakan itu adalah batubara bituminus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Bolivia lanjut. Nah, selanjutnya adalah biomasa. Nah, biomasa ini adalah satu aplikasi dari bahan bakar padat ya, yang mana banyak sekali jenisnya. Jadi biomasa ini adalah bahan organik ya, dari sisa-sisa ya gergaji, cangkang kelapa sawit ya, sekam padi, ampas sagu ya. Daripada dia dibuang begitu saja mencemari lingkungan, digunakanlah untuk sebagai bahan biomasa. Nah, selain digunakan untuk tujuan primernya serat, bahan pangan, bahan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga bisa digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar padat. Yang mana kita sudah menggunakan ya dari kayunya juga kayu yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak hidup ya, seperti itu. Ya. Oke, Bolivia lanjut. Nah, metode pembakaran sekam padi. Banyak sekali jenis biomasa. Ya, Bolivia hanya fokus ke pembakaran sekam padi saja dulu ya. Metode pembakaran sekam padi yang dikembangkan oleh Cogen IT mampu mengurangi potensi emisi CO sebesar 14.762 ton. Jadi daripada sekam padi itu dibuang begitu saja, dibakar begitu saja dan tidak ramah lingkungan, jadi kita bisa mengurangi emisinya seperti ini, sebesar ini, seperti itu ya teman-teman ya. CH4 sebesar 74 ton dan NO2 sebesar 0,16 ton per tahun dari pembakaran sekam padi sebesar 34.919 ton per tahunnya. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, yang tadinya itu dia dibuang, dibakar begitu saja, kita bisa manfaatkan. Pada proses pembakaran, akibat panas yang terjadi akan menghasilkan perubahan struktur silika yang berpengaruh pada dua hal, yakni tingkat aktivitas pozolan dan kehalusan butiran debunya atau abu. Pada tahap awal pembakaran, abu sekam padi menjadi kehilangan berat pada suhu 100 derajat Celcius. Pada saat itulah hilangnya sejumlah zat dari sekam padi tersebut. Pada suhu 300 derajat Celcius, zat-zat yang mudah menguap mulai ya memperbesar kehilangan beratnya dan bisa dilakukan proses pembakaran untuk tahapan selanjutnya. Oke, ini banyak sekali ya contohnya ya, tidak hanya sekam padi ya teman-teman ya, briket dari daun kering ya, yang sudah tidak terpakai lagi daunnya, daripada dibakar begitu saja tidak ada nilainya, nah kita gunakan untuk membuat briket. Ada lagi biopelet dari ranting, kayu, dan sebagainya.
kita treatment seperti itu, terus kemudian kita keringkan dan kita cetak-cetak menjadi pelet kecil-kecil dan bisa digunakan untuk proses bakaran ke tahap selanjutnya. Banyak sekali ya teman-teman ya contoh-contohnya. Oke. Nah, tugas mandiri yang akan dilakukan teman-teman di sini adalah membuat makalah tentang satu aplikasi pembakaran bahan bakar padat di industri pembangkit menggunakan energi fosil, dan yang kedua adalah aplikasi pembakaran bahan bakar padat di industri pembangkit menggunakan energi terbarukan. Salah satu contohnya tadi ada biopelet ya, seperti itu. Nah, tugas dikumpulkan dengan konten isi sebagai berikut. 1. Cover, 2. Kata pengantar, 3. Latar belakang, 4. Jawaban, kelima adalah daftar referensi. Nah, ini adalah bobot penilaian untuk masing-masing ya, masing-masing komponen. Struktur penulisan dengan bobot 20%, materi analisa jawaban 60%, daftar referensi dengan porsi 10%. Jangan lupa, kita harus menuliskan daftar referensi yang kita ambil. 3, yang terakhir atau yang keempat adalah ketepatan waktu pengumpulan, yakni sebesar 10%. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan nilai sempurna, kumpulkanlah tugas tersebut sesuai dengan bobotnya dan kumpulkan tepat waktu ke email Bu Arifia, yakni arifia.ekayuliana@mesin.pnj.ac.id sebelum 16 Juni 2022. Setelah itu masih bisa diterima, cuman ada pengurangan nilainya, seperti itu ya. Oke, harus semangat mengerjakan tugas tepat waktunya. Nah, pertemuan selanjutnya, ketika kita sudah tahu tadi bahan bakar gas pekan sebelumnya, hari ini kita sudah belajar tentang bahan bakar padat. Nah, yang terakhir adalah bahan bakar jenis yang cair. Nah, jadi Bu Arifia nanti pekan depan akan menjelaskan tentang karakteristik bahan bakar cair, mekanisme pembakaran bahan bakar cair, serta aplikasi pembakaran bahan bakar cair di industri pembangkit. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Arifia mengakhiri pertemuan pada hari ini? Baik, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi kita sudah buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya, agar proses pembelajaran ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua di sini yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semua di sini. Satu kata motivasi dari Ibu Arifia untuk teman-teman semua di sini, yakni pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Jadi teman-teman, ayo kita masih semester 4 ya, tingkat 2 kita masih perjalanan masih panjang. Jadi teman-teman di sini harus lebih semangat lagi untuk kuliah agar apa? Agar kita bisa mengubah dunia ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Arifia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.